Di era informasi yang serba cepat ini, berita hoaks bagaikan virus yang menyebar tak terkendali. Mereka merusak kepercayaan, memecah belah masyarakat, bahkan memicu kepanikan. Tahukah Anda, beberapa kasus hoaks di Indonesia memiliki dampak yang sangat meresahkan? Mari kita bongkar 7 hoaks paling berbahaya yang pernah menggemparkan tanah air. Babi ngepet adalah salah satu mitos urban paling terkenal di Indonesia, menggambarkan sosok manusia yang berubah menjadi babi untuk mencuri uang secara gaib. Kepercayaan ini berakar kuat dalam masyarakat, seringkali menjadi kambing hitam untuk kasus kehilangan harta atau kekayaan mendadak seseorang. Mitos ini juga menyoroti adanya kerjasama dengan entitas supranatural demi kekayaan instan, mengabaikan kerja keras dan proses alami. Dalam narasi populer, babi ngepet digambarkan sebagai babi hitam berukuran sedang, yang bergerak sangat cepat tanpa menimbulkan suara. Ia beroperasi di malam hari, menyelinap masuk ke rumah-rumah untuk mengambil uang atau perhiasan. Untuk menangkis atau menangkapnya, masyarakat sering menggunakan ritual khusus. Ini melibatkan lilin yang harus tetap menyala, cermin untuk memantulkan wujudnya, serta peran penjaga yang bertugas mengawasi agar lilin tidak padam, karena padamnya lilin berarti babi telah kembali ke wujud aslinya. Fenomena babi ngepet seringkali digunakan sebagai penjelasan sederhana untuk ketidakadilan ekonomi atau kemiskinan yang tiba-tiba, serta kekayaan yang mencurigakan. Di balik narasi mistis ini, seringkali tersembunyi praktik kejahatan nyata seperti pencurian atau penipuan yang kemudian dilekatkan pada mitos tersebut untuk mengalihkan perhatian dari pelaku sebenarnya. Penting untuk memahami bahwa mitos ini, meskipun populer, tidak memiliki dasar faktual dan lebih merupakan refleksi dari kecemasan sosial serta kebutuhan akan narasi yang mudah dipahami. Konsep pembangkit listrik tenaga hampa sering muncul sebagai solusi energi revolusioner. Banyak klaim menyebutkan, perangkat ini bisa menghasilkan energi tak terbatas dari ruang kosong, tanpa bahan bakar atau polusi. Daya tariknya sangat besar, menjanjikan kemandirian energi dan biaya nol. Namun, apakah klaim ini berbasis ilmiah atau hanya ilusi? Secara fisika, memang ada konsep energi titik nol atau energi hampa kuantum. Ini adalah fluktuasi energi minimal yang inheren dalam ruang hampa, bahkan pada suhu absolut nol. Energi ini terbukti secara eksperimen melalui efek Casimir, di mana dua plat logam dalam ruang hampa sedikit tertarik satu sama lain. Namun, energi hampa ini tidak mudah diakses atau dieksploitasi untuk menghasilkan listrik dalam skala besar. Sifatnya fluktuatif dan tidak dapat diekstraksi sebagai energi bersih yang berkelanjutan seperti sumber energi konvensional. Klaim pembangkit listrik tenaga hampa yang menawarkan energi gratis seringkali merupakan skema penipuan. Para penipu biasanya memanfaatkan kurangnya pemahaman publik tentang fisika kuantum untuk menjual perangkat fiktif atau menarik investasi pada teknologi yang mustahil. Tidak ada satupun perangkat energi hampa yang berhasil diverifikasi secara ilmiah dan direplikasi oleh komunitas riset. Penting bagi kita untuk tetap kritis dan hanya mempercayai sumber energi yang telah terbukti secara ilmiah dan komersial. Solusi energi nyata berlandaskan prinsip fisika yang mapan. Pada tanggal 29 Oktober 2018, dunia dikejutkan oleh insiden jatuhnya pesawat Lion Air penerbangan JT-610. Salah satu kunci utama dalam investigasi kecelakaan udara adalah black box atau kotak hitam. Perangkat ini sejatinya terdiri dari dua komponen vital, cockpit voice recorder yang merekam percakapan dan suara di kokpit, serta flight data recorder yang mencatat ribuan parameter penerbangan. Data dari kedua perangkat inilah yang menjadi dasar untuk mengungkap penyebab pasti tragedi JT-610, memberikan gambaran utuh tentang detik-detik krusial sebelum insiden. Data dari cockpit voice recorder atau perekam suara kokpit menghadirkan gambaran mengerikan tentang menit-menit terakhir penerbangan JT-610. Rekaman tersebut mengungkap dialog antara pilot dan kopilot, perjuangan mereka mengendalikan pesawat yang menghadapi masalah teknis, serta upaya putus asa untuk memahami dan mengatasi anomali. Suara peringatan sistem yang berulang kali terdengar di kokpit menjadi saksi bisu betapa gentingnya situasi. Detik-detik menegangkan ini berpuncak pada suara benturan yang mengakhiri rekaman, meninggalkan kesan mendalam tentang kepahlawanan dan kerentanan manusia di hadapan teknologi yang tidak stabil. Selain suara, data dari flight data recorder atau perekam data penerbangan menjadi bukti konkret penyebab insiden. Rekaman ini menunjukkan anomali data kecepatan dan ketinggian, serta respons otomatis pesawat terhadap input sensor yang keliru, terutama terkait sistem MCAS atau Maneuvering Characteristics Augmentation System. Investigasi mendalam mengungkapkan bahwa kegagalan sensor
ditambah dengan desain sistem yang kompleks dan kurangnya pelatihan pilot yang memadai, berkontribusi pada tragedi. Temuan ini tidak hanya mengarah pada perbaikan signifikan pada pesawat Boeing 737 MAX, tetapi juga pada peningkatan prosedur keselamatan penerbangan global. Kisah Lion Air JT610 menjadi pelajaran berharga untuk masa depan aviasi. Pada akhir tahun 2018, publik digemparkan dengan kabar penganiayaan terhadap aktivis Ratna Sarumpait. Ia mengaku dipukuli oleh sejumlah orang tidak dikenal di Bandung. Klaim ini segera memicu gelombang simpati dan kecaman luas dari berbagai pihak, terutama di media sosial. Banyak tokoh publik dan politisi turut menyuarakan dukungan, mempercayai narasi yang disampaikan. Insiden ini kemudian menjadi isu nasional yang sangat sensitif, terutama menjelang pemilihan umum saat itu. Namun, narasi penganiayaan ini mulai goyah ketika polisi melakukan investigasi mendalam. Hasil penyelidikan menunjukkan tidak ada bukti fisik atau laporan dari rumah sakit yang mendukung klaim penganiayaan. Puncaknya, Ratna Sarumpait akhirnya mengakui bahwa cerita penganiayaan itu adalah kebohongan belaka. Kondisi wajahnya yang bengkak ternyata diakibatkan oleh operasi plastik sedot lemak di bagian pipi, bukan karena pemukulan. Pengakuan ini sontak mengubah arah opini publik dari simpati menjadi kemarahan dan kekecewaan. Kasus hoaks Ratna Sarumpait meninggalkan jejak yang dalam bagi masyarakat. Ia terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara atas penyebaran berita bohong. Insiden ini menjadi pengingat keras tentang pentingnya verifikasi informasi, terutama di era digital saat ini. Publik diajak untuk tidak mudah percaya pada klaim tanpa dasar dan selalu memeriksa sumber berita. Kecepatan penyebaran hoaks dan dampaknya terhadap opini publik adalah ancaman nyata yang harus kita waspadai bersama. Kita harus belajar untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi. Fenomena beras plastik yang banyak diperbincangkan sejak tahun 2015 telah menciptakan kekhawatiran luas di masyarakat. Isu ini pertama kali merebak di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, dengan klaim bahwa beras tiruan diproduksi dari bahan-bahan seperti kentang, ubi, atau bahkan resin industri, lalu dicampur dengan beras asli. Hal ini tentu saja menimbulkan ancaman kesehatan serius jika benar adanya, mengingat kandungan plastik dan bahan kimia yang tidak seharusnya dikonsumsi. Namun, klaim beras plastik tersebut telah berulang kali dibantah oleh para ahli dan otoritas terkait. Secara logis, biaya produksi beras dari plastik justru lebih mahal dibandingkan harga beras asli, sehingga tidak masuk akal secara ekonomi. Selain itu, beras plastik juga memiliki karakteristik fisik yang berbeda, seperti tidak menyerap air atau tetap keras saat dimasak, yang tidak ditemukan dalam laporan kasus yang terverifikasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, atau yang disingkat Badan POM, secara tegas telah membantah keberadaan beras plastik di pasar, mengklarifikasi bahwa setiap sampel yang diuji selalu menunjukkan hasil negatif. Hoaks beras plastik menjadi pengingat penting bagi kita semua akan esensi literasi media di era digital. Sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi, selalu lakukan verifikasi silang dari sumber resmi dan kredibel, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Kementerian Pertanian. Sikap berhati-hati ini tidak hanya melindungi diri dari kepanikan yang tidak perlu, tetapi juga mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Mari kita bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan berita, demi menjaga keamanan dan ketenangan bersama. Pada tahun 2012, dunia dilanda ketakutan akan ramalan kiamat yang begitu masif. Kepercayaan ini didasari pada penafsiran salah terhadap akhir kalender hitung panjang suku Maya, yang konon berakhir pada 21 Desember 2012. Media dan film Hollywood turut memicu histeria kolektif ini, menggambarkan bencana global dan akhir peradaban. Banyak orang mulai menimbun persediaan, membangun bunker, bahkan menjual seluruh harta benda mereka sebagai persiapan menghadapi hari yang dianggap sebagai akhir segalanya. Namun, apakah benar kalender kuno tersebut meramalkan kehancuran? Faktanya, para ahli dan ilmuwan, termasuk dari lembaga luar angkasa Amerika Serikat, telah berulang kali membantah klaim tersebut. Mereka menegaskan bahwa kalender Maya tidak meramalkan kiamat, melainkan menandai berakhirnya satu siklus dan dimulainya siklus baru, serupa dengan pergantian tahun dalam kalender modern. Tidak ada bukti astronomis tentang planet X atau Nibiru yang akan menabrak bumi, atau fenomena tata surya lainnya yang mengancam. Keberadaan bumi dan peradaban manusia tidak pernah terancam oleh tanggal tersebut, melainkan melanjutkan perjalanannya seperti biasa. Kehancuran yang diramalkan hanyalah imajinasi kolektif. Setelah 21 Desember 2012 berlalu tanpa insiden, masyarakat dunia menyadari
bahwa mereka telah menjadi korban salah informasi. Peristiwa ini menjadi pengingat kuat akan pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis di tengah lautan data yang tak terbatas. Obsesi manusia terhadap ramalan dan akhir zaman bukanlah hal baru. Namun kiamat 2017 menunjukkan bagaimana mitos dapat dengan mudah menyebar dan menyebabkan kepanikan global di era digital. Penting bagi kita untuk selalu mencari fakta dari sumber terpercaya dan tidak mudah termakan sensasi demi menjaga akal sehat. Salah satu hoaks paling meresahkan selama pandemi adalah klaim bahwa vaksin COVID-19 mengandung chip implan. Narasi ini sering dikaitkan dengan teori konspirasi yang lebih besar, menyebarkan ketakutan dan keraguan di masyarakat. Hoaks ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi membahayakan upaya kesehatan publik global. Penyebarannya masif, memanfaatkan media sosial dan pesan berantai untuk mencapai jutaan orang, padahal tidak ada dasar ilmiah sedikit pun yang mendukung klaim tersebut. Secara teknis, klaim chip implan adalah hal yang mustahil. Chip elektronik terkecil sekalipun tidak akan bisa lolos melalui jarum suntik vaksin yang sangat halus. Selain itu, chip memerlukan sumber daya eksternal untuk berfungsi, sebuah hal yang tidak dapat disediakan dalam tubuh manusia tanpa perangkat tambahan. Organisasi Kesehatan Dunia dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit telah berulang kali membantah klaim ini, menegaskan bahwa vaksin hanya berisi komponen imunogenik dan bahan pembantu lainnya yang aman dan teruji klinis. Tujuan utama vaksin adalah membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit, bukan untuk mengendalikan atau melacak individu. Vaksin telah terbukti secara efektif mencegah penyebaran penyakit menular dan menyelamatkan jutaan nyawa sepanjang sejarah. Misinformasi seperti hoax chip implan ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan dan otoritas kesehatan, tetapi juga menghambat upaya global untuk mencapai kekebalan komunitas. Penting bagi kita untuk selalu mencari informasi dari sumber yang kredibel dan terverifikasi demi kesehatan diri dan komunitas. Pelajaran dari kasus-kasus hoax ini jelas. Literasi digital adalah tameng kita. Jangan mudah percaya, selalu verifikasi informasi dari sumber terpercaya, dan jangan ragu melaporkan jika menemukan indikasi hoax. Dengan begitu, kita bisa membangun ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Mari bersama menciptakan lingkungan informasi yang bebas dari kebohongan. Bagikan video ini jika Anda merasa informasi ini penting, dan jangan lupa subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.